semua, Shalom. Berjumpa lagi dengan Bina Iman Pia dan Pir Paroki Santo Stefanus Cilacap secara virtual. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan Bina Iman bersama kakak pendamping, yaitu ada Kak Nia, lalu ada Kak Oni, ada Kak Indi, dan juga ada adik Yohanes, dan juga saya, Kak Cika. Oh iya, masih ada satu lagi yang spesial pada Bina Iman kali ini, yaitu ada Romo Petrus. Oke adik-adik, sebelum kita mengikuti Bina Iman kali ini, adik-adik jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bina Iman Paroki Cilacap. Sebelum kita masuk ke acara, mari kita berdoa bersama Kak Oni. Halo adik-adik, bersama saya Kak Oni. Adik-adik, marilah kita untuk mengawali Bina Iman ini, kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga semua anak-anak dalam keadaan sehat, apalagi di masa pandemik ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai Bina Iman untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkan dan menanamkan firman Tuhan dalam hati kami, hati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil. Yesus dimuliakan di atas gunung. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu itu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil
mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik Bia dan juga Bir. Selamat hari Minggu dan memasuki masa Prapaskah yang kedua. Sebagaimana kita telah memasuki masa Prapaskah, setiap minggu dalam masa Prapaskah ini diberikan tema-tema. Kalau minggu yang lalu kita merayakan masa Prapaskah atau minggu Prapaskah yang pertama dengan tema beriman di tengah pandemi, dan pada minggu yang kedua ini kita kembali memasuki masa Prapaskah yang kedua dengan tema berpengharapan pandemi segera berakhir. Adik-adik yang terkasih, berpengharapan sebagaimana yang kita mungkin sebenarnya kita senantiasa melakukannya. Mungkin ketika ditanya adik-adik apa sih berharap, mungkin bisa tidak mudah menjawab dengan gampang atau secara langsung. Tetapi sebenarnya tindakan berharap adik-adik sudah sering melakukannya. Contohnya ketika kita berdoa. Berdoa merupakan tindakan orang yang berpengharapan. Berdoa artinya kita melibatkan Tuhan untuk senantiasa memberikan perlindungan, memberikan kebaikan supaya hidup kita, hidup orang kita yang sayangi, atau bapak ibu, nenek, kakek, abang, kakak, atau guru-guru, atau semua orang yang kita cintai dalam perlindungan Tuhan. Itu namanya berharap. Secara khusus juga di masa pandemi ini, sebagaimana ada banyak batasan yang adik-adik rasakan, belum bisa bersekolah, belum bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, ataupun melakukan sesuatu yang rutin biasanya kita lakukan pada tahun yang lalu, tapi sekarang masih dalam batasan-batasan oleh karena situasi pandemi ini. Lalu dalam situasi yang tersebut, apakah kita tidak bisa berbuat apa-apa? Tentu boleh berbuat sesuatu yang kita inginkan, tetapi sekarang dengan model ataupun cara yang baru, atau yang disebut dengan kreatif yang baru itu. Oleh karena itu dalam masa Prapaskah yang kedua ini, tema yang diambil ialah berpengharapan. Berpengharapan ialah memiliki sesuatu cara yang baru. Kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa tetap melaksanakan aktivitas kita, tetapi dengan cara yang baru di tengah pandemi ini. Ini namanya berpengharapan. Berpengharapan artinya adik-adik tahu bahwa tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain, tidak bisa membuat ini bersama lagi, tetapi dengan cara yang baru. Itu namanya berpengharapan. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan dalam persahabatan kita? Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya saya bisa berdoa kembali bersama dengan keluarga saya? Nah, salah satu caranya seperti yang Anda sampaikan, ada lihat ini, sekarang kita berkomunikasi lewat sarana multimedia ini, lewat video. Ini merupakan bentuk sapaan-sapaan supaya tetap terjalin komunikasi. Dan begitu juga Anda, kita semua diundang untuk memiliki pengharapan. Dan secara khusus berdoa merupakan bentuk dari pengharapan itu. Maka pada masa Prapaskah yang kedua ini adik-adik juga senantiasa dimohonkan tetap berdoa. Contoh orang yang memiliki pengharapan dan beriman ialah Bunda Maria sendiri. Oleh karena itu setiap anak, setiap Anda, anggota BIA dan anggota BIR, ketika berdoa tolong disertakan Bunda Maria. Karena selama kita berdoa, orang yang kita inginkan dilindungi oleh Tuhan itu sama seperti Bunda Maria. Bunda Maria yang mengandung Tuhan Yesus, melahirkan dan memberikan Tuhan Yesus itu kepada kita semua, menjadi model orang beriman, berpengharapan, bahwa dia senantiasa menghantar permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini kata-kata orang berpengharapan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan mohon Bunda Maria juga sebagai teladan orang yang memiliki pengharapan karena dia beriman. Adik-adik juga diundang untuk melakukan hal yang sama, berdoa sebagai bentuk dari pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa ketika adik-adik semua berdoa mohon perlindungan Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita, memberikan keselamatan. Oleh karena itu, tema Minggu Prapaskah yang kedua ini ialah berpengharapan supaya pandemi berakhir, artinya supaya adik-adik semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Pandemi mungkin kita tidak tahu kapan selesai, tetapi yang pasti ialah dengan berpengharapan kita yakin akan diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Itu jauh lebih kita butuhkan daripada takut, tidak bisa buat ini, tidak bisa buat ini, lantas pasrah, tidak mau berdoa, tidak mau mengikuti pertemuan dengan teman, atau malas belajar, atau segala macam karena pandemi ini. Bukan. Adik-adik diundang tetap untuk menjadi orang yang rajin berdoa, senantiasa berharap kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti pandemi ini akan selesai. Tetapi tidak harus menunggu itu, tetap kita bisa melaksanakan tugas sebagai anak-anak Tuhan, rajin berdoa, melakukan tugas kita dengan mohon berkat Tuhan. Kiranya demikian. Selamat memasuki masa Prapaskah yang kedua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, dan Bunda Maria Immaculata melindungi dan mendoakan kita semua. Terima kasih. Terkasih, marilah kita tutup bina iman kita ini hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, puji dan syukur karena Engkau telah memberitakan kasih Allah kepada teman-teman kami, kepada anak-anak semua, kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian adik-adik acara Bina Iman pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti acara Bina Iman pada hari ini. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel Bina Iman Paroki Cilacap, sekarang di-subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kakak-kakak pendamping. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.